Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tentang pembahasan maratib suratul tilawah. Ya. Maratib bermakna urutan ya. Urutan. Surah itu artinya kecepatan ya. Urutan tilawah. Tilawah tadi kemana? Seperti yang kita lakukan seperti wiritan. Ya, kan itu namanya tilawah ya. Rotil talayat selu tilawatan kan. Membaca Al-Quran. Ya. Biasanya gitu ya. Jadi adalah tingkatan kecepatan baca Al-Quran. Nah ini fungsi apa teman-teman? Nanti antum misalnya, saat dua harokat itu seperti apa? Pada harokat itu seperti apa sih panjang saat? Maka itu kembali kepada marotib atau suratul tilawah. Kembali kepada temponya. Kalau antum cepat, ya udah, berarti satu rakaat tek 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 berarti cepat. Kalau lama tek tek tek, ya ini disebut dengan satu harokat. Allah ya. Kita bahas bagus. Kita bahas yang pertama mengenai tahqiq. Tahqiq itu biasanya digunakan ya sangat pelan, tenang, jelas. Ini biasanya pas ngajar Quran, pas tahsin, pelan banget. Nah, bisa langsung contoh aja ya. Ada Syekh Aiman Rusdi Swed yang yang sebagai contoh kita lihat di YouTube beliau. Ya pelan seperti mengajarkan Quran nih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ini seperti sebagai contohnya ya, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul pelan ya. Pelan, iramanya pelan. Nah, nanti ada tahqiq itu berarti pelan. Nanti termasuk bacaan harokatnya, panjang pendeknya nanti juga bergantung temponya. Bis, jadi antara satu huruf dengan huruf yang lainnya itu jaraknya seberapa gitu. Itu yang maksudnya. Jadi tempo. Tempo itu antara jarak satu huruf dengan satu huruf. Kalau antum antum baca a'u a'u, berarti sekitar sini ya. A'u. Nanti ini disebut dengan satu harokat. Nanti nanti kalau ini panjangnya jelasnya segini panjangnya berarti wawunya nanti sini kan ini dihitung nanti dua harokat kan. U-nya dua harokat. Jadi dua harokat berarti lompat satu dua. Kan ini nah gitu maksudnya. Jadi dua harokat itu ya melewati dua huruf. Nah, itu. Jadi satu huruf ke sini namanya satu harokat. Wallahu alam ya, itu menurut pendapat guru saya, Syekh Bakar. Terus intinya ini disebut satu orang. Nah, ini namanya tempo. Antara satu perpindahan satu huruf dengan yang lain itu disebut dengan tempo atau marotib atau tahqiq. Jadi pelan. A'udzu billah. Nah, gitu. Itu namanya tahqiq. Tapi pelannya juga bisa pelan banget ya. Yang penting ada tiga doang. Tadwir. Nah, tadwir ini eh, tingkat pertengahan ya antara hadar itu cepat, antara hadar dan tahqiq. Jadi dia tidak cepat, dia tidak lambat. Ini biasanya dipakai untuk imam. Imam. Ya, seperti Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Syekh Misari, Rashi Al-Fahs. Ya, kita anggap kita lihat contohnya aja. Perbedaannya. Misalnya di sini ya. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Nah, seperti itu contohnya ya. Nanti saat kenapa tadwin dan tahqiq hampir-hampir mirip? Ya, kadang beliau juga pelan ya. Intinya kadar tahqiq itu biasanya untuk belajar, untuk menjelaskan. Pelan banget. Ini tadwin seperti imam pada umumnya. Kalau hadar itu cepat. Seperti orang mau mau setoran hafalan. Biasanya Syekh Abdurrahman Sudes kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang beliau juga pakai tadwin. Hadar itu cepat banget. Nah, kita lihat contoh seperti ini ya. اهدنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu bedanya. Jadi apapun dia tempo bacanya, intinya adalah tetap menjaga tajwid tadi.
Di tajwid tadi tetap dia cepat kah lama kah. Nanti yang bedakan hanya panjang harokatnya saja. Panjang dua harokatnya seberapa. Itu yang membedakan. Nah, tetap konsisten. Kalau dari awal antum pakai irama yang pelan. Nah, ini biasanya imam ya. Para imam biasanya tuh terakhir ayat itu pasti di pelanin gitu ya. Contohnya dalam surah Al Al-Ikhlas saja yang pendek ya. Qul huwallahu ahad dari baca Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu salah. Itu termasuk salah karena antum nggak konsisten dalam membaca surah itu tilawah atau maratut. Ya, itu hindari ya teman-teman kalau mau imam nanti di akhir ayatnya itu pelan. Eh, lam walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, itu udah menyalahi banyak tajwid ya. Awalnya Qul huwallahu ahad. Pelan. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jelas perbedaannya. Maka kalau dari awal sudah tahqiq, pelan, qul qul huwallahu ahad. Nah, itu kan pelan ya. Jadi sampai akhir pelan, tapi jangan pakai imam ya. Dari awal qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, berarti sudah ambil yang tahqiq. Kalau ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam y- lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi konsisten. Jadi gunanya belajar suratul tilawat ini. Suratul tilawah atau maratibul tilawah itu gunanya adalah untuk biar antum konsisten dalam memakai panjang mad. Ya, antum mau tempo cepat boleh, tapi asal konsisten. Tadi sudah contohin ya. Allah alam bisawab, mungkin ini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.